everybody, looking forward to my video. Today I'm going to have a talk with someone special, and I have known him for quite a long time. He is the one that received Australian Award. It's one of the prestigious Australian scholarship. Kita akan dengar ceritanya, sharing dia mulai dari awal, pertengahan sampai sekarang dia istilahnya udah kembali ke Indonesia. Banyak cerita yang mungkin bisa kita ambil, pengalaman-pengalamannya, dan menjadi inspirasi buat kita semua, terutama bagi yang mencari beasiswa. Oke? Simak sebelum melihat video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan belnya. Oke? Simak video berikut ini. Busy with the work, but it's fine. Okay. So it seems that even though we are working from home, but we still actually in my context, I still have a lot of job to do, especially when we talk about online learning, Ari. There are a lot to do, to prepare before, in the process, and post the activity. There are a lot. So how about you? You're also the same there? Yeah. Yeah. It's pretty much the same, although we are working at home, working from home. I mean, in a way, we forced to be more creative in creating something. Yeah. I mean, otomatis gitu ya, kita akan cari ide-ide baru gitu, karena kita lebih sering spend more time at home. Yeah. I guess. Yeah. Yeah, Ari. Thank you very much for your willingness. Ya. Jadi No problem. YouTuber pemula ini ya kayak gini nih. Jadi since I have to deal with online materials, and I see some of my friends also try to be a YouTuber. Nah, I want to dedicate myself for videos, contents that which are related to learning, English learning atau English motivational. Mudah-mudahan videonya itu bisa membuat orang yang patah semangat itu bisa lebih bersemangat lagi. Mendengar cerita teman-teman yang hadir di konten saya itu jadi saya kok pernah ngalami itu, seperti itu kira-kira. Terus kalau waktu down, wah ini bisa jadi trigger untuk lebih semangat. Makanya ada some of my contents will be related to motivational contents, and some of them related to English language teaching. Jadi nanti variasi. Yari, saya mungkin istilahnya minta waktunya sedikit saja. Kenapa Ari? Pertanyaan itu awalnya kenapa Ari? Nah, I think ya harus ada latar belakangnya. Kenapa Ari kan? Kenapa Ari? Dalam video sebelumnya kan saya selalu bilang inspiring stories atau inspiring experience itu tidak hanya didapat dari orang-orang yang mungkin sudah hebat-hebat di luar sana, tetapi kisah inspiratif itu bisa dari sekeliling. Nah, karena saya banyak sekali rekan-rekan di sekeliling, salah satunya alumni. Nah, waktu saya mikir-mikir alumni siapa gitu ya, yang mau diajak untuk lebih ngobrol. Ini cerita true story, tidak ada settingan, jadi paling tidak bisa menggali pengalaman kemarin gitu ya. Jadi nggak terlalu berat untuk istilahnya sharing pengalamannya. Nah, Ari ini kan berangkat dari study at the Business English Study Program. Kalau dulu
namanya FBL ya Ari ya? Iya, betul. Iya, FBL. itu tahun saya ya Pak ya, di mana itu udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Yang sekarang itu namanya Business English Study Program Ari. Oh, Nah, oke. singkat cerita, setelah melihat istilahnya sampai bisa kontak dengan Ari, satu hal yang teringat ke saya itu adalah your academic life, gitu ya, your academic achievement. Salah satunya adalah yang menarik bagi saya, Ari dapat beasiswa ke Australia, ya Ari ya. Ya. Nah, ini menarik untuk digali. Saya yakin banyak hal yang mungkin bisa di-sharingkan. Saya mau langsung ke ini sebentar Ari. Ari bisa cerita sedikit nggak? Terakhir, ini kaitan dengan academic achievement atau academic life-nya Ari. Ngambil masternya di mana dan majornya apa Ari? Sedikit cerita di sini. Oke, kita pakai Indonesia aja berarti Pak ya? Ya, mixed up aja nggak apa-apa, santai aja. Ya. Saya dapat beasiswa Australia Award Indonesia yang dulu waktu saya berangkat itu masih bernama Australian Development Scholarships. Itu menurut saya keren itu. Thank you Pak. Iya. Saya daftar Australia Development Scholarship, tapi waktu saya berangkat sudah berganti nama menjadi Australia Award Scholarships. Sebentar, saya matikan dulu WhatsApp-nya ini supaya nggak berisik. Kemudian saya diterima di Swinburne of University of Technology. Swinburne University. Swinburne untuk major Master of Media, Master of Arts, Media and Communications. Tapi secara komposisi elemen mata kuliahnya lebih banyak gabungan antara digital media, social media, and audiovisual content production. Gitu. Oke. Nah, rencana ke depan dalam waktu dekat we are going to have sarjana terapan, applied bachelor itu sarjana terapan bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional Ari. Wow. Mungkin ini baru. Ini saya baru ngomong sama Ari ya. Iya. Kita saya Nah, nanti saya yakin Ari itu kan tadi apa? Majornya di apa? Media. Nah, itu sangat berkaitan dengan kita. Oke, terlepas dari itu, jadi satu beasiswa yang sangat bergengsi dan saya dan teman-teman yang ada di mana kampus itu selalu istilahnya saya ngomporin salah satu tujuan yang bisa buat kamu semangat itu mungkin cari beasiswa sehingga bahasa Inggris itu jadi instrumen. Makanya kenapa kalau ada yang turun semangatnya, gali lagi tujuanmu sehingga motivasimu jadi instrumental motivation. Jadi ada tujuan, semangat, kemudian itu bisa jadi instrumen bahasa Inggris. Nah, Ari, itu beasiswamu itu merupakan your biggest dream atau bukan? Atau sesuatu yang wah ini harus gue dapat nih, prosesnya panjang nggak? Berat nggak? Challenge-nya banyak? Kalau challenge pasti Pak, cuman kalau berat mungkin lebih terasanya di pertengahan. Maksud saya di proses saat udah keterima malah. Saat keterima, iya justru malah pada saat keterima karena ada beberapa obstacle yang harus saya lalui sebelum saya berangkat. Tapi pada waktu berangkat sampai di sana itu sudah yang menurut saya udah sangat yang such a blessings gitu ya. Hanya kalau the biggest dream, I don't think that's the biggest one, but one of the biggest dreams ya. Tapi mungkin not the only one gitu ya. Oke, berarti dreams ya ada beberapa. Iya, biggest dreams lah Pak. Sasa aja kan kita punya dreams banyak. Gitu. Boleh. Iya, dimana kalaupun misal ternyata dari dreams itu mungkin tidak ada yang kecapean, ya itu mungkin kalau ada dua sih menurut saya. Yang pertama mungkin belum waktunya, yang kedua ya mungkin itu bukan jalan kita. Berarti mimpi kita bukan itu, maksudnya yang nyata bukan itu. Mungkin mimpi yang lain akhirnya belum kita tahu sebenarnya dalam proses itu. Karena saya tipikal orang yang mungkin lebih enjoying the process daripada results, walaupun aiming the best results, tapi menurut saya enjoy the process itu penting sih. Gitu.
Kalau saya boleh cerita sedikit, saya mencoba beasiswa ini itu 2 kali. Pertama 2012 tidak diterima, yang kedua 2013 yaitu yang baru keterima. Itu pun ada 3 proses: administration, interview, sama language test. Nah, saya harus ambil tes IELTS, walaupun mungkin hasilnya tidak terlalu memuaskan, tapi ternyata bisa lolos. Interview juga cukup lumayan bikin deg-degan, tapi ternyata tidak sesusah yang saya bayangkan. Nah, application from administration ini yang cukup menyita waktu karena harus menulis essay, motivation letter, personal statement, harus ketemu beberapa alumni yang harus saya tanya-tanya tips and triknya gimana, cari informasi kampusnya, cari informasi jurusannya, kemudian beasiswa itu sendiri kayak bagaimana sih. Ya kita harus gali info sebanyak mungkin, dan itu yang menurut saya proses yang bisa dibilang cukup panjang tadi, Mbak, yang Mbak jadi ditanya apa panjang maksudnya. Panjang dalam artian mungkin bukan limitation year-nya, karena saya berjuang mungkin 3 tahun ya tahun untuk mencari info dan interview dan macam, itu totalnya sekitar 3 tahun. Ada beberapa teman seangkatan saya sampai 6 tahun. Wow. Saya 3 tahun. Teman saya ada yang 6 tahun, Mbak. 6 years. Wow. Jadi dia mencoba. Tiap tahun Australia Award ini dia coba, akhirnya baru keterima 6. Itu tiap tahun ya, application-nya. Baru keterima tahun ke-6. Wow. Ya, yeah, you are luckier then. I'm quite lucky. Ada beberapa teman saya yang baru nyoba sekali langsung keterima juga ada, yang 3 kali juga ada, yang 6 kali juga ada. Nah, itu yang menurut saya proses panjangnya berbeda-beda dari satu dan yang lain. Iya. Yang saya ambil dari satu teman saya sampai 6 kali coba itu, she never give up in that way. Walaupun dia di tengah-tengah tahun ketiga dia coba itu, dia akhirnya keterima di Amerika untuk berangkat semacam non-degree studies gitu. Tapi still, she wanna try the Australia Award. I think one of her dreams at that time, I don't know. Tapi nothing tulus mungkin ya. Coba aja. Kalau nggak keterima berarti ada yang nggak benar, diperbaiki. Coba lagi, ada yang nggak benar, diperbaiki. Coba lagi dan segala macam. Akhirnya dia keterima sampai yang ke-6. Gitu, wow. Luar biasa. Ya, ternyata satu dengan yang lain berbeda-beda ya, Ari ya. Iya. Ari, saya tertariknya ini dengan di antara sekian banyak jenis beasiswa di beberapa negara, baik di Australia, Singapura ataupun di Amerika dimanapun. Kenapa pilihanmu itu ke Australian Award ini, Ari? Mungkin ada alasan atau ada reasoningnya waktu itu? Ya, waktu itu karena saya bekerja di ILF. Oke. Bukan berarti akhirnya kalau nggak Australia, tidak. Tapi waktu itu memang ILF ini punya semacam kerjasama dengan Australia Award Scholarship untuk training bahasa Inggrisnya sebelum mereka berangkat, gitu kan. Nah, saya ini sebenarnya itu apa sih? Awalnya dari situ doang, Pak. Dan saya tidak ada maksud untuk mencoba beasiswa itu sebenarnya. Karena waktu itu saya berpikir lebih untuk upgrade skill saya sebagai fotografer waktu itu, karena waktu itu saya juga nyambi sebagai fotografer juga di masa-masa kerjanya dengan ILF, gitu kan. Setelah saya upgrade skill fotografer. Ari, halo. Kenapa saya akhirnya kenapa saya dapatnya akhirnya Australia Award gitu ya, Pak Yeli? Ya, oh ya, milihnya kenapa itu? Iya. Saya sebelum apply Australia Award memang beberapa kali juga melihat beberapa opsi-opsi negara yang memberi beasiswa. Tapi entah kenapa chance dalam artian chance itu kayak syarat-syaratnya itu kok sepertinya eligible-nya lebih ke Australia Award. Ada beberapa beasiswa seperti SUNET Belanda itu memang untuk mengkhususkan mereka yang dari kementerian ataupun ke pegawai negeri. Sedangkan di beberapa negara seperti Jerman, saya kendala bahasa, belum dapat skill yang cukup oke dari segi bahasa Jerman. Kemudian Singapura, kebanyakan S1 waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin ada yang S2 ya. Terus satu lagi New Zealand, itu fokus ke Indonesia Timur, pengembangan Indonesia Timur. Nah, di tengah-tengah itu saya memang sebenarnya fokusnya lebih ke upgrade skill fotografer waktu itu, karena saya juga side job fotografer. Jadi saya lebih ke fokus ke pengembangan karir fotografi waktu itu segala macam. Bahkan mau resign dari ILF waktu itu karena mau coba fotografi. Tapi di tengah-tengah itu saya merasa stuck. Nah, di saat saya stuck ini,
akhirnya saya waktu itu stuck antara pemilihan bahwa saya harus stay di level lama, fotografer, atau saya coba pindah kerjaan di tempat lain. Nah, di tengah-tengah itu saya malah akhirnya dapat semacam pencerahan bahwa kenapa nggak saya coba beasiswa aja untuk upgrade dari sisi master degree-nya. Padahal sendiri saya sebenarnya nggak terlalu yang, bukan tipikal yang suka sekolah gitu Pak. Jadi maksudnya yang kayak, oh saya harus S2, saya harus S3 gitu, sebenarnya enggak. Cuman dari insight beberapa teman saya alumni yang dari S2 di Australia, itu mereka meyakinkannya begini, Ari, kamu kan suka traveling, kamu suka fotografi, Australia itu indah tempatnya. Apalagi waktu dia di beberapa sempat pergi ke beberapa negara kota di Australia, bagus banget. Nah, akhirnya saya kepikir motivasinya awalnya adalah kalau saya bisa tinggal di sana, saya bisa motret, saya bisa jalan-jalan, karena saya suka backpacking travel waktu itu. Terus yang ketiga, mungkin jadikan master degree ini semacam as a bonus, tapi justru malah belajar tinggal di sana dan survive, ternyata belajar kehidupan di sana itu lebih mungkin bisa dibilang lebih meaningful daripada mungkin lebih S2-nya gitu Pak Yali. Ya. Itu yang akhirnya jadi motivasi saya untuk when you learn something, it doesn't have to be the academic itself. It could be as a bonus karena kamu dapat S2 dan master degree, tapi itu mungkin bukan tujuan saya utama yang kayak saya harus S2 nih, saya harus S3 nih, itu bukan, tapi lebih ke kayak saya akan belajar banyak di sana. Ternyata beneran life survival di sana, saya dapat part-time job di sana, saya bertemu orang-orang yang hebat di sana, saya bertemu multicultural people di sana, kemudian ya macam-macam lah, travel, dan ternyata saya belajar banyak tentang negara-negara yang lain juga di Australia, perkembangan movie, perkembangan digital media, perkembangan musik, people and its culture, kemudian urban life di sana kayak gimana, itu yang akhirnya memperkaya saya ya Pak. Dari benar yang jadi motivasi saya di awal ternyata benar, dan Tuhan memberikan jalan saya, ternyata saya berangkat di tahun 2 setelah saya mencoba gitu. Itulah cerita singkatnya. Iya. Saya tadi tertarik dengan satu kata kamu, the life survival skills-nya didapat juga dari sana. Banyak sekali life issues yang kamu pelajari di sana. Mungkin juga kamu belajar life philosophies dari orang-orang sana ya, yang bisa kamu adopsi. Ada cerita soal itu, life philosophies-nya itu, Ari? Menurut saya gini, mungkin saya bisa sebut 3 hal. Yang pertama, mereka memang cuek dalam artian individualisnya cukup tinggi karena memang negara Western ya Pak ya, udah terlihat seperti itu. Tapi bukan berarti mereka nggak care. Bukan berarti mereka nggak care terhadap lingkungan, terhadap antar manusia, atau bahkan terhadap hewan. Nah, itu yang saya pelajari ternyata benar adanya di sana. Walaupun waktu saya kerja di ALF itu kan juga bersinggungan dan teamwork saya dengan bule, maksudnya dengan beberapa negara ya, native speakers. Tapi benar-benar terlihat ketika saya tinggal di Australia bahwa mereka sebenarnya cuek karena memang tidak mau mengganggu privasi seseorang lebih jauh. Kalau ternyata kita bertetangga, bukan berarti kita tidak say hello. We say hello in the morning when we have a jogging, or we go to market, or we go wherever. We say hello, we say hi, we say good morning, good afternoon. Bahkan budaya-budaya antri, budaya saling meminta maaf ketika bersenggolan, itu sangat tinggi di sana. Contoh, saya agak culture shock ketika saya kembali dari Australia dan ke Indonesia, dan hari pertama saya pulang itu kan di Jogja. Saya harus antri di Indomaret, di pom bensin gitu, karena saya dijemput di bandara. Mampir pom bensin dulu. Ada seorang yang menyenggol saya nih. Ketika saya buka pintu untuk dia, tapi dia menyenggol saya, dia tidak say thank you saya buka pintu, dia tidak say sorry ketika menyenggol saya. Itu saya agak shock, karena oh ya, saya di Indonesia ini sudah berbeda. Kalau saya di Australia, they will say thank you for opening the door, and kalau menyenggol, say sorry. Bahkan sorry juga, are you okay? Gitu. Nah, itu yang sangat berbeda culture-nya. Kalau kita di sini mungkin sok friendly menurut saya. Kita terkenal di Indonesia itu negara yang friendly, yang suka senyum kepada orang, gitu-gitu kan, monggo dan segala macamnya. Tapi ternyata ketika kita menyenggol seseorang privasi, we don't say nothing. Kita dibukakan pintu di rumah, kadang kita cuma ya udah nyelonong aja. Nah, hal kecil seperti itu yang akhirnya saya mencoba untuk ya it's a different culture, but somehow
untuk sisi positif itu saya pikir saya harus mencontoh mereka. Tapi ada beberapa yang negatif, misalnya ya mereka yang mungkin terlalu direct saying, misalnya yang terlalu straightforward ya. Forward, good in a way, tapi kadang menurut saya juga ada baiknya kita sedikit basa-basi dulu untuk mencari titik tengah atau solusi semacam suasana dulu lah. Kalau orang-orang kita bilang kan kayak, oh ternyata ini moodnya nggak bagus nih, mending nggak usah ngomong dulu gitu. Misalnya kan gitu ya. Kalau mereka nggak, oh ya. Kalau di sana kan lebih kayak suka nggak suka bilang, tapi setelah itu kalau misalnya ternyata ada singgung, maaf selesai. Sekarang kalau di sini nggak bisa seperti itu Pak Erli ya. Beberapa bisa tapi tidak. Ya situasional lah ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ada yang bilang kalau di luar negeri itu kayak jaga kebersihan banget gitu ya, kotanya bersih. Antara ya dan tidak sebenarnya. Ada beberapa daerah dan beberapa wilayah yang memang sangat bersih, ada beberapa yang memang mereka juga yang begitu aja. Gitu. Tapi mereka sangat menjaga kebersihan memang iya, sangat iya. Dan mereka sangat memperhatikan mungkin bisa dibilang taraf hidup lah, taraf hidupnya yang mungkin standar kebersihannya, standar hidupnya itu mereka sudah memang dari dulu sudah berbeda Pak Erli. Jadi kalau kita lihat di film Hollywood atau di film-film di TV gitu ya, bahwa mereka kan dining room-nya mungkin cara mereka makan aja sudah kelihatan berbeda dari kita gitu ya. Ya itu memang sudah standar mereka udah segitu. Kalau kita makan dulu mungkin, kalau sekarang udah banyak ya, kita makan di kafe atau mungkin kita makan di restoran yang bisa dibilang standarnya agak tinggi, itu mereka sudah sangat biasa di sana. Bahkan kafe-kafe di Melbourne bagus-bagus, tapi maksudnya kalau kita menjadi bagus ya, keren karena lucu tempatnya, interiornya bagus, itu sudah minimal standarnya di sana begitu. Kalau kamu nggak begitu nggak akan laku, gitu kan. Tapi kalau kita nongkrong di kafe itu sudah kayak yang, wah nongkrongnya di kafe nih. Gitu kan. Jadi warkop di sana dan warkop di sini memang sudah sangat berbeda standarnya, begitu. Dan yang ketiga mungkin mereka menganggap education itu memang bisa dibilang prioritas. Iya, to go further in another step, you have to be an educated people. Jadi contoh mungkin kalau ada yang bilang, udah entrepreneurship itu misalnya tidak perlu yang high educated people, it's wrong. Mungkin dari sisi gelar atau sarjana atau mungkin master degree, mungkin Anda tidak perlu, tapi you have to be educated people. Kamu bisa belajar dari manapun. Nah, untuk bagi mereka belajar itu penting. Dan dalam proses belajar itu, you have to say something. Makanya kalau saya di kelas waktu itu dan bahkan di beberapa teman-teman juga di satu kos gitu ya, say something. I mean, speak up. Jadi nggak yang cuma diem dengerin, oh apa kata orang dosen atau kata guru itu ya udah aku kerjain. No, critical thinking itu penting bagi mereka. Makanya waktu saya awal masuk pertama kali mata kuliah, saya ingat waktu itu mata kuliahnya digital journalism kalau nggak salah ya. Lecture pertama masuk itu ketika lecturenya say something in front of the class, they will quiet, like listening to the lecturer gitu ya. Nah pada saat mereka ditanya any questions, langsung angkat tangan, raise hands gitu. Karena bagi mereka bertanya itu kayak semacam I wanna know further gitu, atau itu jadi kebiasaan dari kecil mereka kan, kalau nggak ngerti tanya, kalau ada yang omongkan gitu. Tidak yang ya aja sesuai dengan kata lecturer. Kadang lecturer juga bisa jadi salah atau salah kata. Itu juga terjadi di lingkungan sekitar di luar sekolah ya, di luar kuliah. Jadi mereka akan bertanya, apalagi Australia rata-rata itu suka ngomong Pak Eri. Sangat suka sekali chat, like talking gitu. Kadang saya sampai nggak punya kesempatan untuk bicara, kadang mereka suka banyak bicara gitu, karena they like to talk over something. Apalagi kalau misalnya soal weather pagi gitu, kita like, oh it's a good weather ya, ada sunny, ada matahari sama itu mereka suka karena ada 4 musim kan di sana. Nah hal-hal semacam itu mungkin Mbak yang perlu saya tegaskan. Maksudnya saya ceritakan ada 3 hal gitu yang bikin filosofi in a way itu Jadi bertambah dari skill itu lah ya. Yang pertama tadi apa? In short, satu frase apa, Ari? Saya malah lupa ya. Ada 3. Ada 3. Ya, yang pertama sebenarnya lebih ke
apa ya? Mereka itu individualistik tapi bukan berarti careless. Oke. Mereka menjaga privasi seseorang dan respect to others. Respect to others dan menjaga privasi masing-masing itu pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kebiasaan ya habitual itu ya. Kebiasaan. Oh ini apa ya? Say sorry kalau itu tadi ada kebiasaan say sorry ketika mungkin melakukan satu. Itu tadi masuk privasi Pak ya. Oh masuk yang, itu. Ya kedua lebih kayak standard of living-nya mereka memang standard of living ya berbeda. Yang ketiga critical thinking and speak up about critical thinking. Nah, menarik itu critical thinking. Tentunya Ari sangat merasakan perbedaannya ya. Critical thinking di sana dan di sini Pak beda sekali ya, jauh ya. Untuk critical thinking-nya mungkin artinya tadi Ari menyampaikan ada kalau istilahnya ada pertanyaan itu mereka kayak berlomba-lomba gitu ya. Iya. Sebuah walaupun pertanyaan-pertanyaan mereka sebenarnya kalau kita bandingkan dengan teman-teman mungkin yang berasal dari negara lain selain Australia, nggak beda-beda jauh Pak. Tapi lebih ke kebiasaan mereka yang kritis. Kalau level kritisnya, level critical thinking-nya saya rasa nggak beda jauh, bervariasi lah ya. Tapi kebiasaan mereka untuk curiosity-nya tinggi, kemudian speak up, itu yang menurut saya perlu kita bangun di sini nih. Gitu. Tapi kalau level of critical thinking-nya saya rasa sama, jenis pertanyaannya mirip-mirip lah. Waktu saya awal-awal saya masuk pertama itu kan observasi dulu, kayak gimana sih situasi kelasnya gitu kan. Saat mereka mau jawab pertanyaan B, pertanyaan C, pertanyaannya juga saya bilang, ya ada yang shocking, ada yang biasa aja, ada yang memang nggak perlu ditanyakan, ada yang memang sangat kritis juga ada, dan itu kan juga di sini juga terjadi seperti itu. Hanya kebiasaannya kita sebenarnya kayak kita malu-malu untuk bertanya, kita takut salah gitu kan, atau malah nggak ada pertanyaan gitu kan. Itu kan mungkin lebih kayak kebiasaan aja. Kalau kita udah biasa dari awal bertanya, akhirnya pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya. Itu sih menurut saya. Berarti ada proses waktu di awal, ada sempat juga culture shock. Waktu kembali ke Indonesia juga culture shock juga terjadi gitu ya, kira-kira gitu ya? Pasti. Iya pasti. Ya, itu menarik. Jadi ternyata academic life atau academic purpose itu dalam konteks seperti Ari yang mendapatkan beasiswa, kamu tadi sempat bilang jangan menjadi satu yang tujuan utama karena ternyata di sana banyak hal yang bisa dipelajari ya kan. Yang bisa membuat kamu itu lebih secara perspektif lebih luas ya. Mungkin tadi ada kata kunci respect to others, kemudian bisa membawa good habits yang di sana ke sini ke Indonesia. Masa adaptasinya itu berapa lama awal-awal itu Ari? Untuk bisa saya sudah settle nih secara pikiran, hati gitu. Secara ini butuh waktu 3 bulan kah kira-kira? Oh nggak sampai kalau saya. Nggak sampai? Oke. Beberapa teman ada yang sampai 3 kali. Kalau saya mungkin hanya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu awal sih Pak Yali. Oh sudah langsung tune in kamu? Ya. Iya, karena mungkin itu membantu saya saat sebelum saya berangkat ke Australia kan saya memang bekerja di ILF yang punya multicultural environment. Oh iya, betul. Native speakers pertama. Yang kedua, beberapa teman saya memang bule yang saya suka sepedaan bareng karena saya suka bersepeda ke West. Kemudian beberapa teman saya sudah di luar kenal sebelumnya di luar negeri dan masih sering in touch. Atau kayak teman-teman bahkan beberapa kampus lain waktu itu di kampus Petra itu ada yang student exchange kan. Nah itu saya kenal dari teman saya yang kuliah di sana dan dikenalkan dan saya berteman sampai sekarang. Nah seperti itu yang mungkin akhirnya jadi semacam cukup basicnya cukup lumayan kuat sehingga waktu saya di Australia saya terlalu kaget. Walaupun ada beberapa kayak situasi-situasi yang akhirnya bikin shock, nah itu sudah biasa sih. Tapi akhirnya cuman 3 minggu awal lah mungkin sekitar segitu. Contoh satu yang membuat shock itu, Ray. Satu aja yang kamu aduh gitu. Kayaknya butuh
nata lagi nih gitu loh, pikiran dan hati gitu kira-kira. Ada nggak? Mungkin shocknya nggak terlalu yang wah gitu, enggak sih. Kan ada kebiasaan-kebiasaan kalau di Western kan lebih frontal ya apapun. Contoh misalnya in the way they express feeling sama pasangan misalnya dalam hal ini mungkin gay and lesbian ya. Kita ngomong LGBT di sana tidak akan terlalu yang tutup-tutupi, sudah hal yang biasa. Jadi misalnya di apa ya, waktu itu ada yang namanya Docklands ini semacam kayak kalau di sini semacam kenjeran gitu, tapi mungkin lebih bagus, lebih keren. Itu ya mereka holding hands, kissing each other, merangkul segala macam. Ya di pinggir dock itu, di pinggir pantai kecil itu, dan itu udah biasa. Dan mereka juga berpakaiannya juga sudah yang beberapa apa namanya, ketika summer misalnya itu kan ya pakaiannya sudah terbuka, dan seperti itu udah sangat biasa untuk di Australia gitu. Dan ya seperti itu mungkinnya, jadi oke, memang mereka sangat liberal ya gitu sih Pak Eli. Tapi kalau di lingkungan kecil di kos waktu itu, kalau saya boleh nambahin lagi, itu gini, kalau kita mungkin lebih kayak apa ya sebutannya, pemadam kebakaran itu Pak Erli, yang di apa ya, housing ada semacam semprot air otomatis, kalau kita ada asap otomatis akan keluar. Ya, ini namanya apa sih, fire alarm ya. Fire alarm. Itu kalau kita katakanlah masak nih ada yang gosong gitu ya, terus terdeteksi fire alarmnya, terus kemudian itu namanya false alarm, misalnya ternyata ada bunyi itu kan dari sekian detik akhirnya nyambung ke database-nya pemadam kebakaran. Otomatis pemadam kebakaran akan langsung datang tanpa harus diminta, karena itu sudah bunyi sekian detik, mereka datang otomatis nih. Ketika datang dan ternyata itu bukan kebakaran, dan ternyata itu cuma false alarm yang hanya karena asap, kita nggak pinter untuk mengatur itu, karena exhaust fan kita rusak misalnya, atau mungkin karena asap hitamnya dari masakan yang gosong itu tidak menyebabkan kebakaran yang hebat, itu mereka akan nge-charge kita sekian $1,000. Oh ya? Kalau tidak ada kebakaran, saya harus membayar mereka $1,000 karena ini palsu. Gitu. Wow. Jadi housemate saya waktu itu pernah, karena saya suka masak roasted chicken, ayam di oven itu. Iya. Dia suka, akhirnya mereka, oke, aku mau coba juga masak kari, kita masak bareng. Nah, ketika saya ngajarin dia masuknya begini-begini dan sudah masuk oven, saya tinggal ke atas nonton TV. Ternyata dia masih di situ. Cuman dia juga sambil nonton ngerjain apa di laptopnya dia di ruang tamu gitu. Dan ketika bunyi tit, saya cuman ternyata gosong nih ayam ini. Saya ini kayaknya sih ini masak nih. Saya turun, udah telat karena saya turun, fire alarmnya udah bunyi agak lama. Dan itu nggak bisa dimatikan Pak Yerli ya. Hanya bisa kita hilangkan suaranya ketika misalnya asapnya kita geser aja pakai kain gitu, asapnya akan mengarah ke tempat lain, maka dia otomatis mati. Nah, pada saat saya menggeser asap itu sudah sampai database sudah sampai sinyalnya ke pemadam kebakaran terdekat. Akhirnya pemadam kebakaran ini datang. Ini, tapi kita nggak ada kebakaran kan, hanya karena asap gosong tadi kan. Kita di-charge $1,200 Pak. Waduh. Wah, sudah berapa? 200 kali berapa? Kalau Australia sekarang 15.000 kan 3 juta berarti ya? $1,200 Pak Eri. Oh, 1.200? $1,200. Wah, gila kan? Gila. Tapi akhirnya kita bisa nego ke landlord, ke yang punya rumah waktu itu. Jadi kita nggak di-charge, untunglah kita tidak di-charge karena kita harus membayar yang sebesar itu. Karena landlord berpikir bahwa apapun lah mereka bisa nego. Negonya pun juga karena bukan karena korupsi, enggak ya, mereka tidak dibayar. Tapi lebih ke arah mereka understanding karena ini student. Ya, alasan logis ya. Alasan logis yang mereka berpikir bahwa kita dari negara lain yang baru pindah, tidak terbiasa. Tapi hanya sekali, kalau ada terjadi kedua kali, mereka tidak akan ngasih semacam kompensasi lagi gitu. Ya. Nah, itu yang shock yang paling menurut saya lumayan sih. Itu ndredeg itu ya, Ri. Ndredeg itu. Iya. Ya, itulah. Iya. Oke, Ari. Jadi
sebagai apa ya, scholarship recipient Australian Award ini berarti boleh dibilang Ari mendapatkan benefit ketika sudah punya environment apa Australian environment ya, Australian partners. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nonton video ini kalau istilahnya ingin mendapatkan beasiswa di luar, paling tidak kalau Ari kan sudah mendapatkan apa exposure Australian apa experience-nya sudah di tempat kerja, kira-kira gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga perlu persiapan sehingga Ari pada saat masuk ke budaya Australia juga nggak begitu kaget. Meskipun masih ada waktu untuk adaptasi sekitar 2 mingguan ya. Dan yang kedua tadi nyebutin soal banyak hal yang didapatkan tidak melulu akademik tapi non akademis ya kan, non akademis. Non akademisnya kira-kira mungkin yang lebih memorable tuh non akademisnya kira-kira mungkin ya Ari ya. Iya benar sekali. Betul ya? Lebih karena itu kayak semacam everyday life ya Pak Eri ya. Everyday life. Tinggal setahun setengah kan tiap harinya akan menemukan hal yang cukup berbeda juga ya secara kehidupan daily life ya daripada cuma kuliah-kuliah. Kalau kuliah sih saya pikir mirip-mirip ya. Mirip-mirip lah, tidak tipis. Sama yang terakhir itu poin critical thinking yang mungkin kita perlu memberanikan diri ya. Teman-teman yang mungkin melihat video ini sekali lagi saya sampaikan hari ini perjalanan kehidupan akademisnya juga lumayan panjang, mulai dari diploma 3 bahasa Inggris, kemudian S1, kemudian melanjutkan masternya di Australia dengan beasiswa Australian Award ini. Kemudian Ari, mungkin kira-kira yang sudah Ari dapatkan beasiswa, kemudian lulus, kemudian berkiprah menjadi praktisi pendidikan, itu sudah tercapai nggak menurut Ari? Artinya, ini sudah achievement saya kira-kira gitu. Saya sudah bisa mengaplikasikan ilmunya dari Australia ke sini. Atau belum? Masih ada yang ingin gua capai gitu ya. Bisa sih Ari. Berarti kan kalau memang tidak berhenti di situ, berarti kan memang ada sesuatu yang Ari miliki, template berpikir Ari yang bisa di-share ke teman-teman yang nanti lihat video ini, ternyata nggak cukup. Oh, sudah puas dapat beasiswa, oh puas sudah bisa keluar negeri, tapi kemudian ketika kembali ke Indonesia seperti apa? Kira-kira gitu Ari, gimana Ari? Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa sebenarnya ini semacam kalau saya bilang achievement, pasti, karena ini achievement yang mungkin tidak saya duga juga Pak Yerli ya. Ternyata, saya bisa ya seperti ini gitu. Tapi kadang yang salah, yang menjadi salah, menurut saya perlu diluruskan itu begini. Ada beberapa teman atau orang lain yang mungkin berpikir, seharusnya kalau lulusan Australia itu atau lulusan luar negeri manapun lah, itu nanti kerjanya akan begini nih, akan begini kayak semacam ada semacam pattern yang menurut saya perlu diluruskan gitu. Doesn't mean kalau kita dari luar negeri itu harus punya pekerjaan yang A, harus punya pekerjaan yang B, harus punya pekerjaan yang C, harus yang sesuai apa kata mereka. Tidak. Yang tahu sendiri apa yang menjadi langkah berikutnya adalah jadi kita masing-masing, siapapun itu. Kalau ternyata si A itu selalu dari luar negeri akan bekerja di tempat A atau di tempat B, atau mungkin akan kembali lagi ke sana untuk ngapain, atau kembali ke negara lain untuk ngapain, itu memang tujuan ambisi mereka dan jalan mereka masing-masing. Kalau saya percaya begini, everyone balance is different. Jadi keseimbangan orang masing-masing itu berbeda dan path mereka masing-masing kan kita masing-masing itu berbeda. Nah kalau saya kemarin saya dapat beasiswa Australia ini semacam achievement saya yang pertama. Semoga bisa jadi achievement lagi yang kedua yang mungkin berbeda dari ini Pak Yerli. Dan itu tidak harus yang mungkin lebih, ada yang bilang kalau kamu pernah sekolah di Australia nanti S3-nya di sini dong, enggak juga. Atau bahkan mungkin tidak akan S3, tapi lebih ke berkarya untuk orang lain misalnya. Gitu. Jadi lebih kalau saya itu salah satu achievement, tapi saya punya beberapa bisa dibilang proses atau target yang lain dan saya enjoy the process. Bahkan tadi saya kasih contoh teman saya yang lulus beasiswa aja sampai 6 tahun nih. Nah, kalaupun ternyata saya punya target 3
tahun ke depan saya mau begini, ternyata itu meleset misalnya, berarti ada yang salah dan kita harus evaluasi dan saya enjoy itu proses gitu. Tapi kalau dibilang puas sampai di sini Pak Yerli, tapi bukan puas untuk tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi saya puas, kemarin saya dapat beasiswa Australia Award dan sampai di sana dan sudah kembali dan saya bekerja kembali di Indonesia, itu saya puas. Tapi tidak sampai di sini. Saya ingin juga berkarya lebih dengan apa yang sudah saya dapat. Demikian juga untuk orang lain. Nah, mungkin salah satu salah satu yang proses itu adalah saya sempat mengajar di beberapa tempat juga kan, di kampus dan juga ada beberapa kampus lain. Untuk ya let's say sharing knowledge lah, bukannya mengajari, lebih ke sharing knowledge apa yang pernah saya dapat dan apa yang di along the way saya menemukan ini ternyata bisa diaplikasikan di mata kuliah A atau di workshop A atau di seminar B dan segala macam itu. Jadi di beberapa tempat workshop dan seminar itu yang perlu saya tularkan, maksudnya sharing dan diskusi lewat situ. Nah, itu proses yang akhirnya dari achievement satu yang Australia Award itu adalah ini yang perlu dilakukan gitu. Nah, achievement kedua adalah ya nantinya gitu. Kalau ternyata mungkin saya di tempat lain atau di negara lain, ya bisa jadi itu achievement saya berikutnya. Tapi kalaupun tidak, saya ternyata melakukan kegiatan yang sekarang pun itu sebenarnya menurut saya juga achievement tersendiri sih. Gitu. Jadi fluktuatif perjalanan itu menurut saya itu juga achievement orang masing-masing sih. Ya. Kalau saya boleh nambah satu lagi mungkin Pak Eli gini. Boleh. Ya, ada teman saya yang sempat telepon dan curhat lah waktu saya masih di Aussie itu. Dia bilang begini, enak ya kamu di Aussie studi, tinggal di sana jalan-jalan, aku mah di sini-sini aja. Dia bilang gitu. Terus saya tanya ke dia, kamu lagi di mana sih ini bro? Gitu. Saya lagi di Madura. Ngapain? Untuk meniti karir sebagai event organizer gitulah di salah satu pabrik rokok di Jatim gitu kan. Tapi dia dapat penempatan di Madura. Terus saya tanya, nah saya memang belum pernah ke Madura waktu itu ya. Pernah sekali ke Sumeneb, tapi dia di tempat lain dan dia pernah keliling-keliling Madura sampai ke pulau-pulau yang menurut saya bagus-bagus dilihat fotonya. Loh, saya nggak pernah ke pulau-pulau itu yang bagus dan saya nggak pernah menjadi event organizer di kota tertentu dan kamu bisa menaklukkan budaya-budaya yang beda kan. Madura dan Surabaya kan beda secara budaya, secara cara pikir orang. Itu achievement tersendiri loh buat kamu. Maksudnya kan nggak bisa dibikin sama saat saya di luar negeri, dia di Madura dan dia di negara Indonesia yang menurut dia kayak gini-gini aja. No, it's totally wrong. Jadi apa yang kamu lakukan itu juga achievementmu. Kamu misalnya waktu itu teman saya juga baru menikah dan sudah punya anak. Itu juga achievementmu. Kamu sudah punya keluarga, membangun keluarga, mendidik anak. Kemudian sambil bekerja, sambil akhirnya harus meninggalkan keluarga yang di Surabaya kerja di Madura. Itu achievement tersendiri dan itu menurut saya kayak multitasking yang juga cukup lumayan loh. Kamu kayak begitu jadi akhirnya sukses dan punya semacam prestasi di event organizer, bahkan dia sekarang jadi supervisor. Itu kan achievement yang berbeda tiap orang Pak Eli. Makanya tadi saya bilang everyone balance is different. Kamu nggak bisa sama ratakan satu orang dengan orang lain. Oh ternyata temanku bisa begini, temanku bisa yang jadi bos ini, jadi pengusaha ini. Ya udah itu jalan mereka gitu. Ambil positifnya, ambil motivasi bagusnya dia, sehingga kamu bisa berangkat kemanapun yang kamu mau tuju. Itu yang menurut saya perlu digarisbawahi dan perlu diluruskan beberapa pikiran-pikiran orang yang rumput tetangga lebih hijau tadi loh Pak Yerli ya. Saya. Kesimpulannya kan grass in the other side is greener. Rumput tetangga lebih hijau. Betul. Itu yang tadi sempat mau saya sampaikan dari ceritanya Ari. Berarti Ari ini menghargai dan istilahnya mengakui bahwa masing-masing orang itu punya dinamika hidup sendiri-sendiri, terus masing-masing titik itu ada pencapaian-pencapaian yang sekiranya kita perlu juga menghargai, ya kan? Kita perlu juga memberikan kredit bahwa ini yang sudah saya capai sampai saat ini, seperti itu ya, Ria. Iya, betul. Tapi kita juga bisa belajar dari cerita orang lain, sehingga kita bisa melihat, oh, si Ari ada pencapaian di sini, dia pernah dapat beasiswa Australian Award yang mana kalau orang lain itu, kalau teman-teman biasanya kalau saya pergi ke SMA, Pak saya pengen dapat beasiswa Pak, itu tuh luar biasa. Maka dari itu saya bilang untuk bisa menuju ke sana untuk beasiswa ke luar negeri, salah satu persiapan yang mungkin perlu disiapkan adalah salah satunya bahasa.
yaitu bahasa Inggris. Saya sempat iya. bilang untuk memberikan apa motivasi bahwasanya cita-cita itu ada di benak mereka dan cita-cita itu bisa menjadi semangat, menjadi apa namanya penyemangat sehingga bahasa Inggris nanti menjadi instrumennya. Nah, Ari, yang terakhir ini, kira-kira apa ya, satu atau dua pesan Ari ke teman-teman yang nonton video ini ya, sekali lagi yang nonton video ini yang mungkin punya keinginan saat ini juga, saya Pak pengen dapat beasiswa dan apa namanya itu persiapan apa sih yang secara ini harus saya siapkan seperti itu. Mungkin satu atau dua aja. Bagi teman-teman yang nonton video ini, karena nanti video ini ditonton oleh banyak orang nanti. Silakan Ari. Yeah. Satu atau dua aja. Oke. Kalau teman-teman ingin mencoba untuk beasiswa kemanapun ya, tapi kalau particularly ke Australia, sebenarnya pendaftarannya mirip. Maksudnya pasti ada administration, interview, dan yang pasti bahasa Inggris. Atau kalau ke negara lain juga pasti bahasa yang di negara tersebut. Cuman mau nggak mau pasti kamu harus bisa bahasa Inggris. Pasti itu, karena kan itu international language-nya. Kalaupun ternyata stuck in saying something, let's say in Dutch or in Deutsch or in whatever, like ada teman saya yang dapat juga beasiswa ke Swedia dan Norwegia, pasti mereka bisa bahasa Inggris. Pasti ada semacam standarisasi bahwa ada bahasa Inggrisnya, gitu kan. Nah, at least the language itself is the first elemen yang harus dipikirkan. Pakai bahasa apa nih sehari-hari atau dalam conversation sehari-hari atau dalam kelasnya. Kalau ternyata bisa pakai bahasa Inggris, ya udah belajar bahasa Inggris saja. Tapi kalau ternyata harus ada bahasa kedua, harus belajar juga bahasa kedua, itu pasti language the first thing you have to think about. Yang kedua, syarat-syaratnya harus benar-benar jeli untuk mencari dokumen atau mungkin harus mengisi dokumen. Dalam hal ini pasti personal statement, motivation letter, atau jurusan yang dituju. Itu juga harus jeli di situ. Jadi yang perlu dipastikan adalah juga syarat-syaratnya secara administratif dan juga malah sebenarnya motivasimu sendiri juga harus bertanya pada diri sendiri. Itu yang penting Mbak Yali menurut saya. Motivasimu untuk studi di sana itu sebenarnya apa sih? Oke, tadi saya cerita tentang saya pengen jalan-jalan dan life experience di sana. Itu kan juga semacam motivasi diri sendiri. Betul. Yang supaya kita men-trigger kita untuk selalu berusaha gitu. Betul. Tapi beasiswa ini penyandang the funding or the negara yang mungkin memberi kamu beasiswa itu pasti punya semacam agenda. Ya. Dan itu harus diperhatikan. Jadi selain motivasi diri sendiri, dan menurut saya tadi kamu misalnya ditanya nih di formnya bahwa what is your motivations to get the study or to get the scholarship? Ya jangan bilang saya mau jalan-jalan ke Aussie atau belajar hidup di sana, bukan. Tapi lebih kayak apa yang pengen kamu build atau develop dari skillmu atau dari studimu nanti, dari mastermu atau S3mu atau S1mu misalnya gitu kan. Apa sih yang perlu kamu develop di sana? Boleh developing Indonesia secara spesifik atau mungkin secara keilmuan apa yang perlu dikembangkan. Nah itu yang mungkin menjadi semacam tolak ukur dulu gitu. Jangan yang saya pengen ke Australia pengen lihat kanguru terus selesai, enggak ya. Tapi lebih ke kayak apa yang bisa dikembangkan dan bisa kamu kontribusikan secara keilmuan atau bahkan secara praktis dalam social life atau mungkin dalam daily life atau mungkin dalam kerjaan. Itu perlu ditulis di application formnya pasti. Motivation letter lah kita sebutnya ya. Gitu. Ya mungkin juga apa sih kalau tadi saya bilang juga never give up sih ya mungkin. Pastinya. Semangat terus ya. Ya, stay motivated gitu mungkin ya. Oke, Ari. Saya personally I thank you so much for your sharing. And hopefully diskusi kita, obrolan santai ini bisa sekali lagi menginspirasi bagi mereka yang menonton video ini, yang saat ini mungkin mempersiapkan diri untuk entah itu mau dapatkan beasiswa, apa saja yang harus dipersiapkan,
tujuannya apa, nanti kembali ke Indonesia seperti apa. Kira-kira begitu Ari ya. Siap. Ya, terima kasih waktunya Ari. Bagi teman-teman yang Thank you, Pak Yerli. ya, saya terima kasih ya Ari. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan Ari ya. Thank you. Oke, thank you. Ya. Ya. So, that was our talk. Ngobrol santai dengan Ari, menerima beasiswa Australian Award. Banyak cerita, banyak values yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sedang berusaha mendapatkan beasiswa bisa terinspirasi dari ceritanya Ari tadi. Oke, sekali lagi untuk video-video saya selanjutnya tunggu. Jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng. Terima kasih, thank you, and see you next time.